Ini penasaran, ini Bambang Tri ini siapa sih? Kok berani ngomong gini? Tak cari dia. 1 minggu baru ketemu. Saya panggil ke rumah, saya ongkosi karena profesional. Saya habis 10 juta saya ngundang Bambang Tri itu. Kalau saya itu wajar-wajar saja. Kenapa? Karena pasti pikiran Zugi Nur waktu itu ada 2 hal yang dia bisa temukan dengan mengeluarkan uang 10 juta. Pertama, view-nya bisa bertambah, itu kan pundi-pundi keuangan. Yang kedua, dia juga sudah mendapatkan isu besar untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, kembali pada pagi yang cerah ini ada satu hal yang menurut saya ini menarik terkait soal dagelang kasus dari Bambang Tri dan Zugi Nur. Ada pengakuan yang mengejutkan dari Zugi Nur bahwa ternyata dia merasa bahwa bukan dia yang pertama kali meng-up yang namanya Zugi Nur. Seharusnya katanya bukan dia yang harus menjadi tersangka lebih awal, tapi banyak orang yang sebelumnya mengundang Bambang Tri di dalam podcastnya. Nah, mungkin salah satunya yang dia maksud itu adalah Refli Harun. Nah, betul juga sih Zugi Nur ini. Harusnya memang Refli Harun juga dipanggil karena ikut mengglorifikasi kasus ini. Tetapi karena prosesnya memang Zugi Nur diambil ini dijadikan tersangka bukan karena persoalan dia mau manggil Bambang Tri ke podcastnya. Tidak saja sampai di situ sebenarnya, tetapi lebih pada Zugi Nur mengajak Bambang Tri melakukan mubahalah. Jadi karena mubahalah itu dianggap sebagai satu ajaran di dalam agama Islam yang kemudian dipakai oleh Zugi Nur untuk menutupi kebohongan Bambang Tri. Nah, dari situ, dan yang paling mengejutkan lagi ternyata Zugi Nur ini mengeluarkan uang 10 juta. Ini yang paling mengagetkan. Semua baru tahu pasti bahwa untuk mendatangkan sosok yang namanya Bambang Tri, dia dibayar 10 juta oleh Zugi Nur. Maksudnya biayanya ya secara keseluruhan. Nah, kalau saya itu wajar-wajar saja. Kenapa? Karena pasti pikiran Zugi Nur waktu itu ada 2 hal yang dia bisa temukan dengan mengeluarkan uang 10 juta. Pertama, view-nya bisa bertambah, itu kan pundi-pundi keuangan. Yang kedua, dia juga sudah mendapatkan isu besar untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Nah itu, jadi Zugi Nur jangan menyesal di sisi itu, karena sebenarnya kamu mengeluarkan uang itu ada hal yang kau dapatkan di situ. Belum tentu juga kau melakukan ini murni. Jangan-jangan juga kau ada yang bayar. Nah, secara lebih jelasnya coba kita simak bagaimana video Zugi Nur. Ini penasaran, ini Bambang Tri ini siapa sih? Kok berani ngomong gini? Tak cari dia. 1 minggu baru ketemu. Saya panggil ke rumah, saya ongkosi karena profesional. Saya habis 10 juta saya ngundang Bambang Tri itu. Sewa mobil macam-macam saya biaya semua karena saya host, dia narasumber. Jadi poin ini adalah saya bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Kalau hukum ditegakkan bukan saya yang pertama harusnya. Tapi kenapa kok harus saya? Ini intelijen yang bisa jawab, hati nurani kalian yang bisa menjawab. Yang kedua, saya sudah dipenjara 2 bulan kalau tidak salah. Saya diisolasi di Bareskrim kurang lebih 14 hari tanpa boleh telepon anak istri. Ya, 14 hari, kecuali di bon penyidik baru saya pinjam HP. Kemudian saya dipindah lagi ke tahanan Polda Semarang, Jawa Tengah, diisolasi di tahanan teroris, ya, lapis 2 pintu, dimasukkan tahanan, digembok, terus ada lagi pintu di luar digembok, ada 2 lapis pintu, tidak ada orang yang boleh mendekati saya. Hakim belum memutuskan bersalah, saya belum diputus bersalah, belum terbukti bersalah, tapi sudah dihukum di penjara, tidak boleh telepon anak istri. Bahkan ketika saya dikunjungi oleh Oke.
Hal lain saya kira yang menarik juga dari apa yang disampaikan oleh Sugi Nur ini adalah merasa bahwa sampai hari ini dia belum divonis bersalah, seharusnya tidak dipenjarakan sebagaimana orang yang sudah vonis. Nah, ini penting saya kira dikasih penjelasan karena ini bagian dari cara Sugi Nur lagi nih untuk membangun provokasi di para pendukungnya bahwa betapa dia sangat disiksa, betapa dia sangat ditekan oleh pemerintah. Nah, ini para kadrun ini bisa-bisa lagi terjebak di situ dan semakin terbangun kebenciannya terhadap proses hukum yang ada di Indonesia, termasuk terhadap Pak Jokowi sebagai presiden. Dianggapnya lagi bahwa Sugi Nur ini betul-betul dikriminalisasi karena bagi kadrun itu Tukando Busti ini dianggap sebagai ustaz. Padahal ini ya ada dua hal yang membuat secara subjektivitas kadang-kadang penyidik melakukan penahanan. Yang pertama karena jangan sampai melarikan diri, yang kedua takutnya menghilangkan barang bukti. Nah, memang itu subjektivitas penyidik dan penyidik berhak melakukan itu. Jadi itu bukan karena itu sama sekali itu bukan karena kriminalisasi. Ini penting saya luruskan kepada seluruh halayak, terutama para kadrunista. Soal misalnya dia tidak diberikan izin untuk menelpon keluarganya, dia ditahan di tahanan yang berlapis-lapis katanya pintunya. Saya kira itu cara antisipasi, jangan sampai kamu lari. Kebenaran informasinya juga Sugi Nur ini bahwa dia ditahan di sel yang berlapis-lapis sampai hari ini juga belum dikonfirmasi karena belum ada klarifikasi dari pihak kepolisian. Tapi saya pun kalau ada di pihak polisi ngapain mau klarifikasi? Kalaupun misalnya Sugi Nur ditahan di tempatnya para teroris, karena bagi saya Sugi Nur ini jauh lebih berbahaya dari teroris. Kalau teroris itu jelas gampang dilacak, dia melakukan satu tindakan langsung diangkut. Kalau sekolah Sugi Nur ini bisa memakan banyak korban. Dari mana saya mengatakan bahwa Sugi Nur ini bisa memakan banyak korban? Ini dari bacotannya, dari hasutannya di media sosial itu sampai ribuan, sampai ratusan ribu orang, bahkan bisa sampai jutaan orang yang mendengar ocehannya. Nah, kita tahu sendiri bahwa hari ini kadang-kadang masyarakat tidak bisa menapis mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Karena itulah momentum seperti itu dimainkan oleh para kadrun-kadrun biadab ini. Setiap selesai melakukan persidangan pasti melakukan press konferensi. Untuk apa? Untuk menggiring opini kepada halayak banyak bahwa mereka semua hari ini dalam situasi yang terselimi oleh proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Nah, dan pasti ada yang percaya, terutama para kadrun. Oleh sebab itu kita melakukan counter terhadap seluruh yang menjadi ocehan-ocehan mereka. Setidaknya ada penyeimbang, ada balance yang kira-kira bisa mempenetrasi supaya tidak terlalu. Setidaknya apa yang mereka sampaikan kita bisa netralkan bahwa itu keliru. Yang saya sepakat sama Sugi Nur adalah seharusnya memang bukan Sugi Nur saja, termasuk saya kira Dokter Tipa juga waktu itu, termasuk Egy Sujana ini yang Egy Sujana ini yang mesti harus ditangkap juga, termasuk Refli Harun. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.